Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kemuliaan pagi, siang, sore, atau malam untuk Bapak dan Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu permisi dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Pegang erat HP-nya, duduk yang manis, tarik napas panjang, hembuskan pelan-pelan. Serius, ini bukan konten biasa yang cuman lewat lalu hilang di telan zaman. Bukan, ini adalah obrolan hati yang insya Allah akan sangat berarti. Karena apa yang akan saya sampaikan sekarang ini bisa bikin jantung berdebar kencang sekaligus bikin hati terasa adem dan penuh harap. Hari ini tanggal 4 Maret 2026, sebuah tanggal yang mungkin akan kita ingat sebagai awal dari kabar gembira atau malah sekadar hari biasa yang penuh tanya. Kita akan ngobrol panjang lebar, tuntas, dan mendalam tentang satu topik yang selama berbulan-bulan ini cuma jadi bahan obrolan di warung kopi, jadi isi doa setiap selesai salat dan jadi mimpi yang terus diperbincangkan soal gaji pensiun, rapel, kenaikan gaji, dan tunjangan hari raya atau THR untuk kita para pensiunan. Kabarnya, kata orang, semua itu mulai menunjukkan jalannya. Penasaran? Saya yakin jantung Bapak Ibu mulai bertanya-tanya sekarang. Saya paham betul betapa deg-degannya kondisi Bapak Ibu di rumah. Beberapa hari terakhir ini, grup WhatsApp tetangga, grup arisan obrolan kopi usai Jumatan, semuanya kompak membahas topik yang sama. Kapan sih gaji pensiun bulan Maret ini benar-benar cair? Bagaimana dengan rapel yang katanya sudah di depan mata? Lalu THR gimana kabarnya? Bahkan yang bikin detak jantung makin enggak karuan. Ada kabar yang bilang tanggal 4 Maret 2026 ini gaji pensiunan bakal cair barengan sama rapel, kenaikan gaji dan THR. Katanya langsung nyampai rekening satu paket komplit. Bayangkan Bapak Ibu kalau itu benar-benar terjadi, ini bukan cuma kabar baik biasa. Ini ibarat menemukan oase di tengah gurun pasir yang panas. Apalagi di bulan suci yang penuh berkah ini. Apalagi kita semua tahu jelang lebaran kebutuhan mendadak numpuk kayak kerupuk. Harga sembako merangkak naik. Cucu-cucu mulai kasih kode minta baju baru sama uang jajan. Duit THR dan rapel itu bisa jadi napas lega yang luar biasa. Bisa buat beli kebutuhan pokok, buat sedekah, buat bahagiakan keluarga, atau sekedar buat senyum sendiri, lihat saldo. Tapi Bapak, Ibu yang saya hormati, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung di sini. Ini beneran atau cuma kabar angin yang sengaja ditiup-tiup biar harapan kita melambung tinggi lalu jatuh ke tanah dengan keras? Itulah yang bikin kita bolak-balik cek rekening, bolak-balik buka grup. Kadang kesal sama tetangga yang suka nyebar kabar, tapi ujung-ujungnya cuma hoax yang bikin kecewa. Siapa nih yang udah bolak-balik cek saldo dari tadi? Tulis di kolom komentar. Saya siap terima berkah. Nah, kita kembali lagi bersama saya di channel ini. Channel yang setia dan konsisten ngebahas info seputar ASN, info pensiunan, dan kabar-kabar penting lainnya yang relevan buat Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang tinggal di gang sempit, di kampung halaman, maupun di perumahan. Kita semua penginnya satu hal, kepastian. Sebelum kita terjun ke inti pembahasan yang super krusial ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu, semuanya para pahlawan tanpa tanda jasa yang pernah mengabdi untuk negeri tercinta. Kepada para pensiunan golongan ANI hingga golongan Empowery, pensiunan PNS sipil yang setia, pensiunan TNI yang gagah perkasa, pensiunan Polri yang dekat di hati masyarakat, juga para janda dan duda pensiunan yang tetap tegar dan semangat menjalani hidup. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan walafiat, rezekinya dimudahkan, dipanjangkan umur, dilimpahkan kebahagiaan bersama keluarga, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke inti yang lagi panas-panasnya diperbincangkan. Saya ulangi sedikit, banyak info viral di media sosial dan grup-grup percakapan yang menyebutkan bahwa menjelang tanggal 4 Maret 2026 ini ada kabar gembira. Ada isu bahwa rapel kenaikan gaji terbaru, serta THR untuk pensiunan dan janda pensiunan akan dicairkan secara serentak. Ada yang bilang tanggal 4 Maret ini bukan cuma gaji rutin biasa, tapi juga ada tambahan yang lumayan. Waduh, kalau begitu ini berita yang membahagiakan banget ya Bapak Ibu. Tapi dengar dulu, kita bukan channel abal-abal yang langsung percaya sama semua kabar. Kita di sini berpegang pada akal sehat dan data. Kita harus cek fakta satu persatu. Jangan sampai kita jadi bagian dari penyebar hoa, karena cuman ikut-ikutan share info yang belum jelas sumbernya. Jadi pertanyaan pentingnya, apakah benar tanggal 4 Maret 2026 ini rapel kenaikan gaji dan THR pensiunan bakal cair melalui PT Taspen atau ini cuma gaji rutin biasa? Ayo, siapa yang sejak tadi bolak-balik cek rekening, angkat tangan dulu. Tenang, nanti kita bahas tuntas
sabar ya. Sebelum lanjut, buat Bapak Ibu yang baru pertama kali nemu channel ini karena lagi galau nyari info, izinkan saya minta dukungannya buat channel kecil ini. Tetap semangat berbagi informasi. Caranya gampang, cukup subscribe, like video ini, dan tulis komentar siap atau amin, atau bagi cerita pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar. Yang paling penting share video ini ke teman-teman pensiunan di grup arisan, grup pengajian, atau grup keluarga, biar mereka juga dapat info yang benar, nggak termakan hoa. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya karena info kayak gini kadang berubah cepat. Nah, hari ini bilang cair, besok ada kendala teknis. Kalau notifikasi aktif, begitu ada info terbaru langsung muncul di layar HP. Jangan sampai Bapak Ibu jadi yang paling akhir tahu. Nah, berdasarkan rangkuman yang kami kumpulkan dari berbagai sumber, berita nasional, pernyataan resmi pejabat, dan mekanisme yang biasa berjalan, memang memasuki awal Maret 2026, ini suasana Lebaran sudah mulai terasa. Mal mulai ramai, pasar tradisional penuh, promo Lebaran di mana-mana. Wajar banget kalau para pensiunan PNS, TNI, dan Polri menantikan kepastian pencairan gaji pensiun Maret 2026 beserta THR, kebutuhan meningkat, belanja buat ketupat dan opor, bagi-bagi THR ke cucu, beli baju baru buat bersilaturahmi. Jadi, enggak heran banyak yang sudah nyusun list belanja tinggal nunggu dana masuk. Dari info yang kami himpun disebutkan bahwa pemerintah lewat PT Taspen memastikan pembayaran gaji pensiun bulan Maret tetap dilakukan sesuai jadwal yang biasa berjalan. Artinya gaji rutin bulanan enggak perlu dikhawatirkan. Biasanya Taspen menjadwalkan transfer dana pensiun tiap tanggal 1 setiap bulan. Itu jadwal patennya, tapi karena sekarang kita bahas tanggal 4 Maret 2026, kita mesti cek kalender dulu. Penting banget tahu apakah tanggal itu bertepatan dengan hari libur atau bukan. Kenapa? Karena kalau tanggal pembayaran jatuh pas hari libur atau minggu, pencairan bisa menyesuaikan kebijakan mitra bayar seperti Bank BTN, BRI, BNI Mandiri, atau kantor pos. Kadang sistem perbankan memungkinkan dana tetap masuk otomatis, tapi aksesnya efektif baru bisa di hari kerja berikutnya. Jadi intinya jangan langsung panik kalau pagi-pagi saldo belum bertambah. Cek berkala lewat ATM atau mobile banking, tapi jangan tiap 5 menit cek nanti stres sendiri. Ada hal krusial lain yang sering jadi biang keladi keterlambatan, yaitu otentikasi data. Bapak, Ibu wajib pastikan apakah sudah melakukan verifikasi data atau otentikasi sesuai ketentuan Taspen. Otentikasi ini bisa lewat aplikasi Taspen Otentik di HP Android atau melalui mitra bayar, bank, atau kantor pos dengan datang langsung. Tujuannya buat memastikan penerima pensiun masih hidup, berhak, dan data valid. Kalau otentikasi belum selesai, dana pensiun bisa tertunda atau enggak bisa dicairkan sampai verifikasi rampung. Ini warning keras. Jangan gara-gara malas otentikasi, gaji yang seharusnya cair malah tertahan. Apalagi kalau sampai ada rapel dan THR. Kalau datanya bermasalah, kita cuma bisa gigit jari. Pembahasan inti THR 2026. Sekarang kita masuk ke pembahasan paling ditunggu, soal THR 2026. Pertanyaan klasik, apakah THR cair sekaligus pada 4 Maret 2026? Buat skema THR 2026, pemerintah diperkirakan masih mengacu pada pola yang sudah berjalan sebelumnya. THR dibayarkan penuh setara satu kali uang pensiun bulanan tanpa potongan. Jadi kalau mengikuti pola tahun-tahun lalu, besarannya sama dengan satu kali gaji pensiun yang Bapak Ibu terima tiap bulan. Lumayan banget kan buat beli kue lebaran atau THR cucu. Besaran uang pensiun sendiri merujuk pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Artinya, perhitungan THR menggunakan angka gaji pensiun yang sudah naik 12% itu. Jadi THR-nya juga ikut naik. Namun perlu digarisbawahi, sampai informasi ini kami susun belum ada pengumuman resmi mengenai tanggal pasti pencairan THR. Apakah benar cair tepat 4 Maret 2026 berbarengan dengan gaji rutin atau dicairkan pertengahan atau akhir Maret? Semua masih menunggu keputusan resmi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada info yang bilang THR cair hari ini, tapi nggak ada sumber resmi dari situs Kementerian atau Taspen, kita kudu curiga dan jangan gampang share. Setuju Bapak, Ibu, isu rapel antara harapan dan fakta. Lalu muncul isu yang lagi ramai, rapel kenaikan gaji. Banyak yang nyebar di medsos, TikTok, Facebook, bahkan screenshot edaran palsu yang bilang rapel kenaikan gaji, pensiunan dibayarkan 4 Maret 2026. Tapi berdasarkan keterangan resmi dari PT Taspen yang bisa diakses lewat kanal resmi mereka, sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan regulasi baru soal kenaikan gaji pensiunan atau pembayaran rapelnya. Artinya yang berlaku sekarang masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Belum ada regulasi baru yang menyatakan adanya kenaikan tambahan atau rapel yang dicairkan per 4 Maret 2026.
Jadi kalau ada yang bilang Rapel 2026 sudah cair, besar kemungkinan itu menyesatkan. PT Taspen selalu sampaikan komitmennya lewat prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Kalau ada kebijakan baru, pasti diumumkan resmi lewat kanal-kanal resmi dan disalurkan sesuai mekanisme yang transparan dan akuntabel. Nggak mungkin tiba-tiba diam-diam. Lalu bagaimana dengan kabar yang bilang ada perintah langsung dari pucuk pimpinan yang ramai diberitakan supaya skema Rapel dimasukkan dan dialokasikan dalam APBN 2026? Mari kita bahas lebih dalam prosesi panjang lampu hijau sampai ke rekening. Beberapa media memang memberitakan ada arahan atau sinyal kuat dari pimpinan. Sinyal kebijakan itu ibarat lampu hijau. Lampu hijau artinya boleh jalan. Tapi sebelum jalan ada proses panjang. Kita harus lepas handrem, injak kopling, masukkan gigi, lihat spion, baru gas pelan-pelan. Sama halnya dengan kebijakan publik. Ada tahapan yang harus dilalui. Sinyal dari pimpinan adalah kabar baik karena menunjukkan niat pemerintah memperhatikan kesejahteraan pensiunan. Tapi realisasinya enggak bisa instan. Negara ini besar, bukan keluarga kecil yang bisa langsung ambil keputusan di meja makan. Mengelola keuangan negara yang nilainya triliunan rupiah, butuh kehati-hatian, aturan baku, dan akuntabilitas. Kalau gegabah bisa berantakan. Mari kita bedah tahapannya supaya jelas kenapa nggak bisa langsung cair besok. Ini bukan soal lambat, ini soal kepastian dan akurasi. Biar uang yang turun itu tepat sasaran, tepat orang, dan tepat jumlah. Pertama, perintah presiden. Ini adalah lampu hijau politik, tanpa arahan pucuk pimpinan. Kementerian dan lembaga teknis nggak berani bergerak besar, mereka butuh restu. Kedua, rapat koordinasi dan penyusunan regulasi. Setelah lampu hijau kementerian terkait duduk bersama, Kementerian Keuangan Pemegang Kas Negara, Kementerian Pan-RB, BKN, dan PT Taspen sebagai operator. Mereka harus rapat, intensif, hitung-hitungan. Ini bukan angka main-main. Berapa total dana yang diperlukan? Berapa jumlah penerima pensiun pusat dan daerah, TNI, Polri, janda, duda, penerima pensiun terusan, anak yatim piatu yang memenuhi syarat, semuanya harus dihitung sampai level individu. Ketiga, penyusunan payung hukum. Negara kita adalah negara hukum, harus ada dasar hukumnya. Biasanya, peraturan pemerintah PP atau peraturan presiden perpres agar pengeluaran negara punya dasar legal. Ini penting supaya enggak ada yang bisa menggugat di kemudian hari dan agar enggak melanggar aturan fiskal. Keempat, sinkronisasi data. Ini tahap paling krusial dan paling makan waktu. Data pensiunan itu kompleks, BKN punya data master, Taspen punya data penerima manfaat, Kementerian Keuangan punya data alokasi anggaran, ketiganya harus sinkron, data manusia itu dinamis, ada yang baru meninggal, ada yang pindah alamat, ganti nomor rekening, status berubah, bahkan data ganda, semua harus diverifikasi ulang supaya nanti nggak ada yang kebagian 2 kali atau malah nggak kebagian sama sekali. Proses verifikasi ini butuh ketelitian tinggi. Kelima, penyisipan dalam APBN 2026. Kenapa Rapel harus masuk APBN? Karena APBN itu rencana keuangan tahunan negara yang sudah disusun jauh-jauh hari. Kalau muncul kewajiban, baru harus ada mekanisme revisi atau penyisipan lewat perubahan APBN supaya ada kantong anggaran yang sah untuk membayar hak pensiunan. Ini yang memberikan kepastian fiskal bahwa uangnya memang tersedia. Keenam, pengembangan sistem oleh Taspen. Setelah regulasi dan alokasi anggaran aman, PT Taspen kerja keras bikin sistem khusus untuk menghitung Rapel secara individual. Perhitungan ini rumit karena berdasarkan pangkat terakhir, masa kerja, tunjangan keluarga, istri, suami, anak sebagai tanggungan, dan periode selisih yang harus dibayar. Tim IT Taspen harus melakukan simulasi dan uji coba berkali-kali agar hitungannya 100% akurat, karena kesalahan sekecil apapun bisa fatal. Ketujuh, tahap pencairan. Setelah data valid dan sistem mantap, barulah Taspen transfer dana Rapel ke rekening masing-masing pensiunan. Biasanya Rapel dicairkan terpisah dari gaji bulanan supaya mudah dilacak. Jadi nggak heran kalau transfer Rapel datang beda hari dengan gaji rutin. Gaji rutin bisa cair tanggal 1 atau 4, sementara Rapel menyusul beberapa hari atau minggu berikutnya. Oke, sekarang pertanyaan penting. Siapa saja yang berhak menerima Rapel ini berdasarkan arahan yang ramai diberitakan dan mekanisme umum, Rapel ditujukan untuk seluruh penerima pensiun yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh PT Taspen. Secara spesifik, pensiunan ASN, PNS pusat maupun daerah, pensiunan TNI dan Polri, pensiunan pejabat negara seperti mantan menteri, duta besar, hakim agung, janda, dan duda pensiunan yang masih menerima pensiun, serta penerima pensiun terusan seperti anak yatim piatu dalam kondisi tertentu. Cakupannya luas. Pemerintah berusaha tidak meninggalkan kelompok yang berhak. Jadi intinya semua yang memenuhi syarat akan diperlakukan adil.
Lalu soal yang paling sensitif, berapa besaran nominal rapel? Ingat, jangan banding-bandingkan dengan tetangga karena setiap orang itu unik. Besaran rapel bergantung pada beberapa faktor utama. Golongan atau pangkat terakhir. Semakin tinggi golongan, semakin besar gaji pokok terakhirnya. Masa kerja jenis persentase pensiun dikalikan gaji pokok. Tunjangan keluarga. Apakah ada istri, suami, anak yang jadi tanggungan lama periode rapel? Semakin panjang periode yang dihitung semakin besar nominal. Jadi kalau ada orang dapat rapel besar belum tentu curang. Bisa jadi karena golongan atau masa kerjanya memang berbeda. Pertanyaan jutaan dolar, kapan kira-kira rapel cair? Beberapa laporan menyebut prosesnya sedang berjalan dan targetnya agar rapel masuk APBN 2026. Sementara langkah teknis disiapkan. Tetapi seperti yang ditegaskan Taspen, peraturan final PP atau Perpres belum terbit. Jadi pencairan belum bisa dipastikan tanggalnya. Supaya Bapak Ibu tidak gelisah, saya akan coba rangkai timeline prediktif berdasarkan pemberitaan dan analisis rapat-rapat awal antara Kemenko, Kemenpan RB, BKN, dan Taspen. Tapi ingat, ini hanya gambaran supaya kita tidak tebak-tebakan liar. Pertama, kalau memang ada arahan dari pimpinan dan masuk ke proses penyusunan regulasi, biasanya butuh beberapa minggu sampai beberapa bulan sampai regulasi final terbit. Kedua, setelah regulasi final keluar, sinkronisasi data dan pengembangan sistem dilakukan. Ini lagi-lagi butuh waktu. Jadi, realistisnya rapel bisa dicairkan beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah ada payung hukum dan alokasi di APBN. Jangan berharap semua serba kilat dalam hitungan hari karena urusannya menyangkut jutaan rekening dan triliunan rupiah. Langkah praktis, jangan panik. Ini yang harus dilakukan sekarang. Bapak Ibu pasti bertanya, kalau saldo belum nambah, ngapain yang harus saya lakukan? Ini nih langkah praktis yang mesti diperhatikan. Pertama, pastikan data rekening bank yang terdaftar di Taspen masih aktif dan sesuai. Kedua, pastikan autentikasi validasi data. Taspen sudah terpenuhi. Kalau belum, segera datang ke kantor pos atau bank mitra untuk verifikasi. Ketiga, cek informasi resmi di kanal resmi Taspen atau kementerian terkait. Jangan mudah termakan screenshot edaran tanpa sumber yang jelas. Keempat, sabar dan jangan panik. Kalau yang lain sudah dapat, belum tentu kita belum dapat. Bisa saja pencairan bergilir atau terpisah antara gaji rutin dan rapel. Mari kita ingatkan lagi soal 5T yang dipegang Taspen. Kalau semua itu dipatuhi, insya Allah proses lebih rapi dan minim kesalahan. Tapi kalau ada yang skip autentikasi atau data nggak sinkron, ya bisa jadi masalah. Sekarang sedikit catatan buat Bapak, Ibu yang gampang panik, jangan gampang percaya informasi di medsos. Kalau enggak ada sumber resmi, kalau ada yang bilang gaji dan rapel sudah cair, tapi enggak ada pengumuman resmi dari kanal pemerintah atau Taspen, silakan cek dulu sebelum share. Kita harus jadi agen informasi yang bijak, jangan jadi agen hoax. Oke, saya juga ingin jawab pertanyaan yang sering muncul. Apakah penerima pensiunan yang tinggal di daerah pelosok juga bakal dapat jawabannya I selama mereka tercatat sebagai penerima pensiun yang bersumber dari APBN lewat Taspen, termasuk yang tinggal di pelosok? Selama datanya valid dan rekeningnya tercatat di sistem, mereka berhak menerima. Begitu juga janda dan duda yang masih menerima pensiun, mereka masuk cakupan. Lalu soal pemeriksaan data. Buat yang belum yakin apakah datanya benar, silakan cek via aplikasi resmi Taspen atau datang langsung ke kantor Taspen atau ke bank mitra. Penting banget untuk memastikan nomor rekening, nama, status, dan data keluarga terupdate. Karena seringkali keterlambatan atau masalah muncul gara-gara data yang belum diperbarui, waspada edaran palsu. Sekarang mari kita bongkar sedikit soal isu yang sering bikin gaduh edaran palsu. Banyak screenshot edaran yang diedarkan di grup WA dan medsos. Kadang pakai logo resmi biar kelihatan meyakinkan. Hati-hati Bapak, Ibu cek sumbernya. Apakah ada link resmi? Apakah ada pengumuman di website resmi? Apakah ada press release dari instansi terkait? Kalau enggak ada, anggap aja waspada. Jangan ikut-ikutan share supaya kita enggak jadi bagian dari penyebaran HOA. Saya juga mau tekankan kalau memang kebijakan rapel dan THR sudah diputuskan, pasti ada pengumuman resmi dari kementerian terkait dan PT Taspen yang disampaikan ke publik. Biasanya ada petunjuk teknis, timeline pencairan, daftar kelompok penerima, dan tata cara verifikasi. Jadi, sekali lagi tunggu pengumuman resmi, rangkuman, dan pesan penting. Sekarang Bapak Ibu, saya rangkum langkah praktis yang harus kita lakukan sekarang juga. Jangan panik jika saldo belum bertambah pagi ini. Cek autentikasi dan verifikasi data di TAS lewat aplikasi atau bank mitra. Pastikan nomor rekening yang terdaftar aktif dan benar. Cek kanal-kanal resmi untuk pengumuman. Jangan mudah share info tanpa sumber resmi. Bersiaplah kalau ada pencairan bertahap antara gaji rutin dan rapel. Jangan langsung banding-bandingkan.
Satu pesan penting lagi, meskipun harapan besar buat dapat rapel dan THR itu wajar, kita juga harus realistis dan sabar menunggu proses administrasi berjalan. Pemerintah tampaknya punya niat baik. Ada sinyal-sinyal kebijakan yang sudah muncul, tetapi realisasinya memerlukan proses hukum, sinkronisasi data, alokasi anggaran, dan uji sistem. Semua itu butuh waktu. Pertanyaan untuk Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang paling dinanti dari adanya rapel dan THR ini? Apakah untuk kebutuhan lebaran, untuk modal usaha kecil, atau untuk bersedekah? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kita saling berbagi cerita penutup. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin menutup pembahasan yang panjang ini dengan pesan harapan semoga segala proses di atas berjalan lancar dan seadil-adilnya. Semoga Bapak dan Ibu yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini mendapatkan haknya tepat waktu dan tanpa masalah. Kami akan terus memantau perkembangan dan segera sampaikan info resmi kalau ada pengumuman terbaru. Jangan lupa kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel ini, like video ini, tulis komentar siap atau amin, dan yang terpenting share video ini ke grup-grup pensiunan supaya teman-teman yang lain juga paham dan tidak termakan hoax. Insya Allah kita saling bantu dengan informasi yang benar. Terakhir, mari kita panjatkan doa bersama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan Bapak dan Ibu, melancarkan rezeki, menyehatkan badan, dan semoga Lebaran nanti penuh kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah setia menonton, mendengarkan, dan membaca penjelasan panjang ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan info-info terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.